Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat CRUD sederhana di Java. Oke, kalau di video sebelumnya kita belajar mengkoneksikan Java ke database MySQL. Di video kali ini kita akan membuat CRUD sederhana tentang data mahasiswa. Nah, di sini sudah ada dua file yang sudah saya buat, saya sediakan ya, tapi di sini belum saya isi, cuman menyediakan filenya saja. Dan untuk formnya di sini saya sudah membuat formnya seperti ini, dan jika di running maka tampilannya seperti ini. Di bagian jurusan ada drop down 4 pilihan jurusan, bisa menyesuaikan. Dan untuk tabel yang di bawah ini teman-teman bisa temukan di bagian sini ya, swing controls. Nah, ada namanya tabel. Oke, kemudian untuk karena kita menggunakan database, pastikan XAMPP teman-teman bagian Apache dan MySQL-nya aktif. Dan di sini saya juga sudah membuat database, yaitu database mahasiswa, dan ada tabel mahasiswa. Di dalam database mahasiswa ada tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswanya sendiri saya membuat 4 kolom, yaitu NIM, nama, alamat, dan jurusan. Untuk strukturnya di sini saya menggunakan varchar semuanya karena NIM di sini tidak dihitung ya, jadi saya menggunakan varchar. Dan untuk primary key-nya ini saya letakkan di bagian NIM karena NIM antar mahasiswa tidak mungkin sama kan ya. Oke, ini pertama kita masuk ke bagian koneksi Java-nya terlebih dahulu. Kita mengkoneksikan Java-nya. Teman-teman bisa menyesuaikan ya nama projectnya di sini. Terus ada package. Nah, dan ada koneksi Java. Nah, di sini di public class koneksi seperti di video sebelumnya, kita membuat private static connection MySQL config. Oke. Nah, ini tambahkan aja add import, kemudian public ini kita menyelesaikan mengcoding di bagian koneksi dulu ya. Nanti untuk error-error seperti ini akan kita perbaiki setelah selesai membuat koneksinya. Nah, untuk yang mahasiswa ini bisa teman-teman sesuaikan dengan nama database yang sudah teman-teman buat di sini ya.
Kemudian untuk usernya, karena secara defaultnya user di PHP My Admin itu adalah root, maka di sini saya tuliskan root. Kemudian untuk passwordnya, di sini databasenya tidak menggunakan password, jadi untuk bagian passwordnya cukup diisi seperti ini. Manager, driver manager. Untuk codingan di koneksi.java ini, nah di sini kan ada tanda merah, kita coba klik. Nah di sini kita tinggal menambahkan import secara otomatis. Nah sudah hilang. Kemudian ini kita MySQL config driver manager get connection. Oke, coba kita. Oke, ini sedikit saya jelaskan ya. Jadi fungsinya ini string URL ini adalah untuk memanggil database yang ada di PHP My Admin. Karena kita berada di localhost dengan port 3306, jadi kita tambahkan portnya di sini. Kemudian untuk mahasiswa di sini adalah nama database yang sudah teman-teman buat. Jadi bisa teman-teman sesuaikan dengan nama database teman-teman. Kemudian untuk usernya, karena tidak menggunakan user
uh, karena saya tidak mengedit usernya secara defaultnya. User di database itu adalah root dan dia tidak menggunakan password. Untuk importnya dia bisa ditambahkan secara otomatis ketika kita ada, tadi kan di sini ada tanda merahnya ya. Nah, kalau misalnya disuruh menambahkan import, tinggal kita tambahkan import, maka secara otomatis dia akan menambahkan import di sini. Oke, untuk di bagian koneksinya sudah. Sekarang kita masuk ke bagian form mahasiswa. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah mengganti variabel name-nya. Di sini saya sudah mengganti. Untuk name-nya saya beri nama txt_name. Kemudian untuk nama saya beri nama txt_nama. Untuk alamat saya beri nama txt_alamat. Dan untuk jurusan, karena di sini combo box, jadi saya beri nama CB jurusan, dalam artian combo box jurusan. Untuk buttonnya juga button simpan. Ini sebenarnya mempermudah kita di pengkodingannya kalau kita beri variabel namanya. Untuk button editnya juga disesuaikan. Yang hapus, button hapus, dan clear data di sini nanti fungsinya untuk menghilangkan data yang ada di dalam sini ya, di dalam fieldnya. Nah, untuk tabelnya ini biarkan judulnya titel 1, titel 2, 3, dan 4 seperti ini. Nanti kita edit di dalam codingannya saja. Ini juga di variabel name-nya saya beri nama tabel data. Jadi untuk variabel name-nya bisa disesuaikan nanti dengan punya teman-temannya. Oke, yang pertama di sini kita membuat mengganti nama judul tabelnya ini dulu ya. Oke, di bagian bawah sini deh kita beri nama fungsi privat, kita privat saja ya, yaitu load tabel. Ini kalau ada error-error ini nanti aja kita cek setelah selesai menuliskan fungsinya. Name, nama, alamat, dan jurusan. Name, nama, kemudian kita cek dulu. Nah, di sini tinggal menambahkan import untuk Java Swing-nya ya. Oke, ini sudah bertambah. Default tabel. Seharusnya tablet. Nah, oke, kemudian karena di sini load table, kita meload data yang ada di dalam tabel ini. Dalam artian kita sekalian mengkoneksikan data yang ada di dalam tabel MHS ini, di dalam tabel MHS ini. Oke, masuk ke tray.
sini kita menggunakan query ya, query biasa, select bintang from MHS. Kemudian untuk koneksi yang ini menyesuaikan dengan nama file yang ini ya, ini nama file yang di sini untuk mengkoneksikan ke database-nya. Jadi kalau nama filenya bukan koneksi di sini, ini disesuaikan di sininya ya. Nah, di sini untuk apa namanya, ini menyesuaikan dengan jumlah kolom yang teman-teman buat di sini ya. Di sini kan saya ada 1 2 3 4, maka di sini saya mengkopikan 4 pemanggilan stringnya. Oke, kita cek ini errornya. Nah, ini dia minta import SQL connection. Sudah hilang. Oke, di sini saya sedikit kembali menjelaskan ya. Nah, di sini karena kita membuat tabelnya ada 4, 1 2 3 4, kolom ya maksudnya. Ini kolomnya ada 4, 1 2 3 4. Nah, di sini saya memberikan nama penamaan judul kolomnya, NIM, nama, alamat, jurusan. Kemudian kita memanggil query string SQL. Di sini query-nya disimpan dalam variabel SQL. Kemudian dikoneksikan dengan pengkoneksian yang sudah kita buat di sini. Di sini kan kita memberi namanya koneksi, memberi nama kelasnya koneksi. Kemudian di sini kita panggil koneksi di bagian config db-nya. Nih, config db-nya. Terus statement ini untuk memanggil statement yang di sini, statement koneksi atasnya. Kemudian result
result set kita beri nama objek rs. Nah, di sini dia akan mengexecute query yang sudah kita olah di sini tadi. Jadi ibaratnya gini deh, result set ini dia akan menampilkan hasil di query ini. Nah, di execute dalam query-nya apa? Query-nya yang itu ini. Lepotan ya ngomongnya, sudah jam malam. Oke, kemudian di sini untuk menambah datanya, untuk membaca datanya, karena ada 4 kolom di sini, maka di sini dia memanggil get string 1, string 2, string 3 dan string 4. Jadi objeknya ini dalam bentuk array. Oke. Kemudian kita coba panggil dulu ya, kita coba running, maksudnya harusnya namanya sudah berubah ya. Oke, belum, berarti masih ada yang kurang. Kita cek lagi. Default model ini kita panggil di sini dulu dong. Tabel. Oke, sekarang kita coba running. Nah, sudah berubah. Jadi tadi kita lupa memanggil di sini ya, di bagian formnya, makanya fungsinya tidak terbaca di sini. Nah, di sini sudah berubah ya nama kolomnya. Sekarang kita masuk ke bagian form simpan. Oke, kita masuk ke tab design untuk langsung mengarahkan ke kolom simpan. Ini kita double klik aja, nah maka nanti langsung diarahkan ke sini. Oke, di sini kita membuat ini try and gets. Ini kita tulis get exception accept C-nya tertinggal. Oke. Kemudian isinya adalah string. Ini kita tutup SQL. Sebenarnya di sini isinya kurang lebih sama ya seperti yang di load table, hanya saja kita menggunakan query insert into. Oke. Sini kita bikin insert into. Untuk query sebenarnya tidak tidak sensitive case, dalam artian tidak pengaruh besar kecilnya, tapi untuk codingan di luarnya, untuk codingan Java-nya yang ini, selain SQL ya maksudnya, selain query, maaf ini belepotan banget dah ngomongnya. Selain query di sini dia adalah tipenya sensitive case, jadi besar kecilnya berpengaruh untuk ke masa depan. Ya ilah. Gak jebet dah ya.
Oke, insert into ke tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa di sini ya. Ini kan kita menamakannya tabel MHS. Nah, maka di sini disimpan dengan MHS. Kemudian dengan values. Dengan values oke. Biar apa namanya? Biar tidak lupa memberikan tutup kurung ketika membuat kurung, kita langsung tutup aja biar enggak bingung nanti errornya di mana. Kemudian tanda petik 1, tanda petik 2, dan tanda tambah. Oke. Nah, di sini untuk menyimpan txt name get text. Nah, jadi si value nanti disimpan dalam txt name. Ini txt name. Ya, sesuaikan dengan nama variabel yang teman-teman buat. Kemudian untuk selanjutnya kita copy paste saja dalamnya, tapi teliti ya, diperhatikan untuk copy pastenya, nanti salah peletakan copy pastenya dia bakalan error. Habis name nama, kemudian koma jangan lupa untuk pemisah, nama, alamat, dan yang terakhir itu adalah combo box jurusan. Oke, kita cek dulu insert into ke tabel MHS dengan value name, nama, alamat, dan jurusan. Oke, kemudian ini lupa, sini diganti, ini error mesti. Nah, karena di sini CB jurusan merupakan combo box, jadi dia bukan get text tapi get selection item. Oke, sudah tidak merah lagi, get selection item. Kemudian di sini itu adalah java.sql connection. Nah, dia kembali memanggil koneksi di sini ya. Nah, kita bisa copy paste aja. Oke, kita cek dulu. Statement. Kemudian kita berikan keterangan kalau berhasil itu J option pen show message dialog, dan di sini kita bikin data berhasil ditambah, disimpan ya, karena di sini nama tombolnya simpan, jadi data berhasil disimpan. Kemudian kalau dia error, J option pen show message dialog, this get message get message. Oke, kita cek dulu. Kita coba running ya. Oke, kita tambahkan name 1, namanya Eka, alamatnya Kelai Hari.
Oke. Oh iya, lupa. Ini karena kita memanggil insert penggunaan query yang sudah CRUD, ini kan karena dia cuman menselect memanggil, jadi dia bisa menggunakan execute query. Nah, untuk di sini kita bukan menggunakan execute query, tapi di sini kita tambah prepared statement. Kemudian di sini objeknya kita ganti PSD prepare statement connection prepare statement. Kemudian kita bisa langsung ke execute. pst.execute. Oke, prepare statement dia memanggil koneksi SQL-nya ini. Oke, kemudian di execute. Oke, kita coba running ya. 1 Eka, untuk alamatnya Tolayari. Ini kita pilih agrobisnis. Oke, data berhasil disimpan. Kita cek ke database-nya. Oke, berhasil masuk ya. Nah, sekarang kenapa ketika disimpan dia tidak otomatis masuk di sini, padahal di database-nya sudah masuk? Nah, caranya sangat mudah. Karena kita tidak memasukkan fungsi load table ini ke dalam fungsi button simpan. Jadi kita menambahkannya di luar tray ya. Ini tray, kemudian catch-nya di sini. Nah, berarti kita menambahkannya di sini, yaitu load table. Oke, kita save, kita running lagi. Nah, data sudah langsung masuk ya. Di sini coba kita input lagi. Eko, alamatnya panggung, kemudian jurusannya IT. Nah, maka secara otomatis dia akan langsung masuk di sini. Oke, tapi kurang bagus ya, datanya sudah masuk tapi di dalam fieldnya tidak tidak kembali kosong. Nah, untuk kembali kosong kita membuat fungsi lagi. Kita membuat fungsi di bawah load table dengan nama kosong. Oke, kosong. Terus tipenya private void. Private void di mana itu txt name dot set text 0. Oke, jadi dia akan membuat teks di sini menjadi 0. Kita copy paste. Name, nama, alamat, alamat, kemudian combo box CB. Aduh, typo ya. Set text. Nah, dia tidak bisa set text karena combo box, jadi set selected item dengan this.
Oke, nah untuk otomatis kosong kita juga menambahkan di bawah fungsi load table. Kita tambahkan kosong, fungsi kosong ya maksudnya. Oke, kita coba running lagi. NIM-nya 3, namanya Ika, kemudian Angsau, dan jurusannya adalah akuntansi. Oke, ketika data berhasil disimpan dan tada, dia akan otomatis kosong. Oke, itu untuk insert data ya, insert data. Oh iya, lupa saya ya, tadi ke skip. Ini di sini ketika teman-teman ingin membuat form apa namanya ini, file koneksi.java atau apalah namanya ya teman-teman membuat. Nah di sini untuk menambahkan database dan mengkoneksikan database, maaf ya saya tadi kelupaan menjelaskan di awal. Nah di librariesnya sini teman-teman klik kanan, kemudian add library ini ya, di sini library, kemudian add library. Nah di sini ada MySQL JDBC driver. Nah teman-teman add library. Kalau misalnya sudah ada ini ya sudah, tidak usah di add lagi. Tapi kalau belum ada silahkan teman-teman add, karena di sini saya sudah menambahkannya, jadi tidak perlu saya add lagi. Nah kemudian untuk mengkoneksikannya, teman-teman masuk ke bagian service, ke bagian tab service. Di sini ada database. Di sini awalnya itu koneksinya hidup. Nah di sini karena saya database-nya sudah hidup, jadi adanya disconnect ya. Nah terus kalau misal tidak ada MySQL servernya, ini tidak ada, gimana? Nah teman-teman bisa membuat ini MySQL server, register MySQL server ya. Nih, register MySQL server, nanti akan muncul SQL servernya yang ini. Kemudian teman-teman koneksikan dulu. Kalau dia sudah benar terkoneksi, maka akan muncul nama database di sini. Nah kemudian teman-teman tinggal mengkoneksikan database-nya yang sudah teman-teman buat. Oke, di sini kita tadi sudah sampai di simpan. Kemudian kita masuk ke edit ya, ke edit. Oke, di sini kita double klik editnya, maka langsung diarahkan ke button edit. Kemudian kita buat lagi string SQL. Ini jangan lupa titik koma. Update MHS. Ini tadi ya nama tabel yang ada di dalam database-nya. Nama tabel yang ada di dalam database-nya. Update MHS, kemudian set nama atau NIM deh, karena tadi kan awalnya NIM ya, biar enak aja gitu. Nama, kok nama sih NIM tanda petik 2 tanda petik 1 ada 2, kemudian tanda petik 2 ada 2, dan tanda tambah ada 2. Kemudian di sini txt nama txt name get text
Oke, set name, kemudian ada salah, name, nama, alamat, combo box. Oke, ini biar enak kita turunin aja lah ya, ini kemudian ini gini, kemudian ini gini. Nah, biar enak, ini name, nama, ini jangan lupa diubah txt nama, ini alamat, ini jurusan where, name sama dengan tanda petik 12, tanda petik 22, dan tanda tambah 2. txt name, karena di sini primary key-nya adalah name, jadi txt.name txt name dot get text. Oke, jadi yang ini name, nama, alamat, jurusan ini menyesuaikan dengan nama ini ya, nama nama kolom ini, dan yang txt ini menyesuaikan dengan nama variabel yang di sini tadi. Oke, kemudian kita memanggil koneksi java.sql.connection objeknya kurang ya, connection, kemudian java.sql prepare statement, tadi kita beri nama objeknya pst, prepare statement. Oke, kita coba cek dulu. Ini tambah option n untuk menampilkan tulisan tadi ya, kalau misalnya kita berhasil mengedit datanya. show message dialog, sini null, di sini data berhasil diedit. Kemudian ini kita lupa nambah tray di sini ya, tray. Oke, di sini berarti kita nutup kurung. Oke. Oke, nah
Nah, buat catch-nya, catch exception. Data gagal diedit. Oke, data gagal diedit. Kemudian di sini kita berikan info errornya karena apa, get message. Kemudian biar datanya terload otomatis, kita tambahkan load table, kemudian kosong. Ini sama kayak yang di button simpan ini tadi ya. Sekarang kita coba run baby run. Oke, kita coba edit data yang ke satu ya. Alamatnya kita ganti Jakarta. Kemudian diedit, data berhasil diedit. Oke, tidak berhasil, masih ada yang keliru. Kita coba. Oke, kita cek dulu guys. Update NIM nama, alamat, jurusan. Oh, ini kita coba balik ya. Kita coba tukar karena NIM-nya itu di akhir sini. Kita coba tukar. Tak apa, kita coba-coba biar kita tahu salahnya di mana. Kita coba running lagi. Ini kita edit Jakarta. Wah, masih belum bisa. Java SQL connection. SQL connection, koneksi config db. Jadi dia berhasil muncul notifnya data berhasil diedit pakai cara tipe lagi, tapi tidak mengubah ke ke database-nya ya. Get text.
Oke, kita coba masukin, ketika kita klik maka dia masuk ke dalam field ini ya. Kita coba masukin dulu. Mungkin karena tidak dimasukin ke sini, ke bagian fieldnya, dia tidak bisa masuk ke database-nya. Karena di sini dia membacanya get text, jadi dia membaca di dalam teks txt namanya sini ya. Oke, nah untuk membuat untuk membuat ketika dia diklik maka akan masuk ke dalam fieldnya, kita masuk ke bagian desain, terus di tabel sini klik kanan, kemudian ada event, kemudian ada mouse. Nah, ini mouse click. Jadi ketika kita mengklik mouse-nya, ketika mouse-nya kita klik, maka dia akan menjalankan programnya. Oke, kita buat dulu. Di sini kita bikin integer karena dia berdasarkan baris ya. Oke, integer baris. Kita beri nama objek baris, tabel data. Nah, tabel data ini tadi adalah nama variabel ini, nama variabel tabelnya, tabel data. Oke, tabel data. Kemudian row add point ft get point. Oke, kemudian di bagian ini kita beri nama string name tabel data. To string karena dia stringnya. Oke, apa nih errornya nih? Oh, ini harusnya di sini di dalam kurung. Oke, kita cek lagi. Oh, ini kelebihan. String name tabel data get value at oke ya, kelebihan kurungnya. String name tabel data. Kenapa di sini dimulai dari 0? Karena array itu berawal dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Oke, kemudian si name ini disimpan dalam mana? Dalam txt name. Set text name. Oke, nah selanjutnya gitu juga kita copy paste name, nama, alamat, jurusan. Name, nama, nama, alamat, string jurusan,
di sini CB jurusan set text, bukan set text tapi set selected item, yaitu jurusan. Oke, ini jangan lupa diganti 1 2 3. Oke, ini kita coba running ya. Nah, maka dia akan masuk ke sini. Kita coba ganti tadi Jakarta, kemudian edit. Nah, maka data berhasil diedit. Jadi tadi salahnya kita belum menambahkan ini ya, ketika kita edit maka data akan terbaca di fieldnya. Nah, kenapa tadi tidak bisa? Karena di sini ini di query update-nya dia membaca txt nama, jadi dia membaca di field sini, sedangkan kita mengeditnya di sini, tidak masuk ke field sini. Makanya dia statusnya data berhasil diedit tapi tidak masuk ke database. Nah, caranya tadi kita membuat fungsi klik pada kolom. Jadi ketika baris data kita klik, secara otomatis dia akan masuk ke fieldnya lagi, kemudian di fieldnya bisa kita edit dan kita simpan. Maka secara otomatis nanti data akan tersimpan di sini gitu ya. Oke, sepertinya untuk videonya kita bagi dua saja ya. Ini kan tadi kita sudah berhasil membuat simpan. Nah, ini hapusnya belum bisa ya. Oke, hapusnya belum bisa. Atau kita sekalian buat fungsi hapusnya aja lah ya, karena tinggal membuat fungsi hapus dan clear. Oh ya, untuk clear ini kita tinggal menambahkan fungsi fungsi kosong tadi ya. Kita buat fungsi clear dulu. Di sini kita tambahkan kosong. Oke, jadi fungsinya untuk menghapus data di sini. Nah, dia menghapus data di fieldnya ya, bukan menghapus data barisnya. Nah, kita sekalian selesaiin aja lah ya, karena tinggal satu fungsi. Tadi rencananya saya mau membagi 2 video, tapi keasikan ngoding jadi lupa. Jadi mohon maaf lah ya untuk video CRUD-nya ini panjang. Nih, kita langsung saja ke button hapus, double klik. Oke. Terus sama kayak ini sama kayak di bagian double klik itu kita bikin integer, itu baris tabel data get selection row. Jadi baris ini membaca barisan di tabel data. Kemudian kita masuk ke connection, driver manager, get connection. Mana tadi? Ini sama kayak di fungsi ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, kita tulis ulang. JDBC MySQL localhost
execute if baris lebih dari sama dengan 0, maka prepare statement connection itu prepare statement nih SQL. Nah, SQL tadi adalah kita bikin di sini SQL sama dengan ada di SQL string SQL. Kita tulis di sini langsung aja deh ya. Delete from MLS where name prepared statement prepared ini berarti ada tipe nih. Prepared statement bukan tipe, lupa di di variabel kan, di objek kan ya, stmt. Ini tadi kayak di koneksi. Statement. Oke, kita import. Ini kita bikin block with get array. Kita cek dulu. Ini get connection prepare statement, kemudian statement set string 1, tabel data get value add baris ke 0 to string Oke, kemudian kita execute stmt execute
Kemudian jangan lupa kita taruh notifikasi kalau data berhasil dihapus. J option pen show message dialog. Ini karena ada if maka ada else. J option pen show message dialog. Data gagal dihapus. Data bukan di sini dong harusnya gagal dihapus. Berarti di sini pilih data yang ingin dihapus. Kemudian kita berikan show message dialog. Ini kita tambahkan bahwa ini warning. J option pen warning message. Ini kelupaan. Di sini judulnya adalah peringatan. Nah, data berhasil dihapus, kemudian di catch. Di sini kita tampilkan J option pen show message dialog. Gagal hapus data. Gagalnya kenapa? Kita tambahkan dong message get message. J option pen show message dialog. Ini lupa kurung get message. Ini kelebihan woy. Nah, kemudian kita beri fungsi load data lagi. Load data. Kalau data sih load tabel dong. Load tabel dan kosong untuk mengkosongkan isinya. Oke. Tidak ada yang error. Kita coba running ya. Ini untuk menghapus. Oke, pilih data yang ingin dihapus. Ini dia ngerunning yang ini. Kita coba menghapus yang ini. Oke, what's wrong? Gagal hapus data.
C option find catch exception, C option pen show message dialog. Oh, ini sepertinya ada yang keliru. Koneksi di sini tadi ke mana koneksinya? Salah. Ini ke koneksi ya. Oke. Oh, I see. Ini execute update harusnya. Update. Nah. Oke, karena dia langsung mengupdate, jadi ini pakai execute update. BIM salah, BIM jadi apa? Prok. Masih tidak bisa, guys. Kita cek lagi. Execute update. Kita coba bandingkan dengan ya. Ini prepare statement. Prepare statement koneksinya sini, koneksinya ke config db. Di sini karena dia ke sini, kita coba pakai satu. Salah dong, pakai satu titik karena di atas tadi dia mengkoneksikan pakai N2. Wah, masih belum bisa. What's wrong? Ini kalau kita ganti disk, langsung ke message. Coba ya, get message. No database selected. Oh, ini guys. Nah, lupa. Ini kan mahasiswa. Nah, jadi tadi kita di sini lupa memasukkan nama database-nya. Sekarang kita coba running. Harusnya bisa dong. Oke. Nah, cakep. Jadi tadi salahnya di sini. Kita lupa memberi nama database-nya ya. Oke, berarti di sini bisa kita kembalikan lagi. Data gagal dihapus. Oke, kita coba running lagi. Oke, bisa ya. Nah, untuk simpan tadi berhasil. Kita coba sekali lagi ya. Ini kita hapus semuanya. NIM-nya 1, namanya Eka, alamatnya Pelai Hari, kemudian jurusannya teknologi informasi, data berhasil disimpan. Kemudian untuk mengedit data, ini kita ganti namanya Jainuddin di edit. Oke.
data berhasil diedit dan button clear data untuk menghapus field di sini, kemudian button hapus untuk menghapus. Oke, begitu ya teman-teman ya. CRUD sederhana kita sudah berhasil. Teman-teman silahkan coba di rumah. Silahkan teman-teman buat tampilan formnya yang lebih menarik dan fitur-fitur tambahan lainnya, misalnya lebih kompleks kah penggunaan datanya di dalam sini. Teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah ya. Oke, begitu teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf videonya kali ini kepanjangan karena saya lupa meng-cut di tengah tadi ya. Niatnya sih video CRUD nya mau dibagi dua, tapi keasikan ngoding saya lupa membaginya. Oke, jadi semoga teman-teman dapat memahami CRUD sederhana ini. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.